Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas sistem microcontroller dengan microcontroller ATmega 535 yang diimplementasikan pada Proteus. Nah, di sini pada tugas ini ada 5 kasus. Nah, di sini saya akan langsung pada kasus yang pertama, yaitu jika salah satu jalur sedang lampu hijau, maka lampu pada jalur lainnya itu berwarna merah. Nah, berikut adalah kode vision affair-nya. Nah, untuk pembuatan kode vision affair-nya itu dari new, mungkin project, dan di video-video YouTube yang lainnya mungkin sudah membuat cara untuk membuat kode vision affair-nya seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan tentang code-nya. Nah, di sini terdapat library. Nah, library yang kita pakai adalah Mega 8535 seperti pada kasus ini microcontroller yang saya pakai adalah ATmega 8535. Dan kita juga memakai library delay, dan dimana kita akan gunakan delay pada prosesnya nanti. Kemudian kita masuk ke fungsi utama. Nah, di sini kita menggunakan port A ya, port A sebagai output, kemudian pull up port A juga. Nah, di sini juga kita membuat port B sebagai output juga, sama dengan port A. Kita memakai dua DDR, yaitu DDR A dan DDR B. Begitu juga dengan portnya, dua port A dan port B. Nah, kita langsung saja ke kasus yang pertama. Nah, di sini saya sudah membuat dengan komentar, yaitu kasus yang pertama, yaitu 1 berada pada lampu hijau, kemudian 3 berada pada lampu merah. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya port A itu mungkin kita langsung bisa melihat apanya dulu ya, Proteusnya. Nah, ini adalah skema gambar dari Proteusnya. Begitu juga dengan microcontrollernya seperti di sini. Nah, di sini kan saya buat lampu merah itu di PCA di 0 ya, di port 0-nya. Nah, kemudian port 1 di A itu ada lampu kuning, dan port 2-nya lampu hijau. Begitu juga dengan seterusnya. Saya bisa melihat di persimpangan 2 ya. Kalau 1 tadi persimpangan 1, kalau 2 tadi persimpangan 2. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya ada 4 persimpangan dalam kasus yang saya akan kerjakan, di mana setiap persimpangan memiliki 3 port gitu ya, yang sudah saya kerjakan. Nah, pada kode vision affair ini kita bisa melihat bahwasanya port A itu adalah kalau dia dalam keadaan binarnya 1, berarti dia menyala. Kalau binarnya 0, itu mati. Kita bisa melihat ini. Nah, jadi pada kasus yang pertama ini lampu berwarna hijau pada persimpangan 4 itu pertamanya mati lampu warna 4-nya. Maksud saya lampu warna hijau. Kemudian lampu warna merah. Maaf, saya salah. Lampu warna merahnya pada persimpangan 4 mati. Kemudian lampu warna hijaunya nyala.
sesuai dengan kasus. Nah, kita bisa melihat kan tadi di sini kita buat contoh untuk menghubungkan ke nanti ke persimpangan yang lain gitu. Kita ambil sampel di persimpangan 4 ini. Nah, di sini kan otomatis di persimpangan 4 ini, jika persimpangan 4-nya lampunya hijau, berarti lampu merahnya akan merah. Lampu merahnya akan mati, maaf. Sementara lampu di persimpangan 1, 2, dan 3 itu adalah hidup untuk lampu merahnya. Nah, kita bisa melihat port A 0 itu di persimpangan 1. Port ini kita menyetingnya hidup untuk yang merah. Dan juga di port A persimpangan 2. Nah, ini merah ya, ini merah. Kita bisa melihat. Nah, begitu juga dengan kasus seterusnya sampai di persimpangan 3. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bisa melihat hasil codingannya. Seperti itu. Jadi, pertama kita lakukan konfigurasi dulu ya. Konfigurasi. Setelah melakukan konfigurasi, kebetulan ini saya remove dulu. Kemudian saya add. Nah, di sini tadi kan kita membuat itu lampu lalu lintas. Itu yang pertama adalah lampu lalu lintas yang ini, yang C. Jadi kita memasukkan .exe-nya dulu. Maaf, saya minta maaf. Codingannya, maksud saya file .c-nya dulu. Kita masukkan, terus kita oke. Lalu kita build ya. Oke, tidak ada error. Nah, kemudian kita import dulu hasil dari build system yang telah kita gunakan tadi. Nah, di sini kita buat tadi filenya itu di digital output traffic. Kemudian kita masukkan file hexnya. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah mulai kita lihat lampu hijaunya nyala, kita lihat di sini juga lampu hijau nyala, lampu merahnya mati, lampu hijau nyala, lampu merah mati. Lampu hijau di sini nyala, lampu merah di sini mati. Nah, pada kasus satu ini, begitulah seterusnya. Ketika lampu hijaunya menyala di satu persimpangan, maka lampu merahnya akan mati. Oke, kemudian kita akan lanjutkan pada kasus yang kedua, yang dimana kasus yang kedua ini lampu lalu lintas akan menyala secara bergantian dari jalur 1 sampai 4 secara looping. Nah, di sini saya langsung saja masuk ke kode vision affair-nya. Nah, sebenarnya untuk kasus 1, 2, dan 3 saya membuat dalam satu file lalu lintas.c. Nah, untuk kasus yang kedua ini bedanya saya juga mengandalkan lampu kuning ya, lampu kuning. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya proses dari kasus yang pertama tidak jauh beda dari kasus yang kedua, sama saja. Nah, pada kasus yang pertama itu yang pertama saya lakukan di persimpangan 4 ya, persimpangan 4. Nah, di persimpangan 4 kita bisa melihat di persimpangan 4
lampu merahnya mati. Port B di 3 gitu, port B 3. Di X-nya 3 di ini port B-nya merah, yang ini merah ini. Merah di port PB3. Jadi untuk persimpangan 4 lampu merahnya mati. Nah, untuk kasus 4 ini bedanya sama kasus 1 itu, saya mengenalkan lampu kuning nyala dulu selama 2 detik. Kemudian lampu kuningnya mati di persimpangan 4 ya. Dan lampu merahnya juga dalam keadaan mati ya. Nah, lampu hijaunya nyala di persimpangan 4. Lampu hijaunya nyala di persimpangan 4, dan setelah itu untuk 3 detik lampu hijau di persimpangan 4 mati, dan kemudian dilanjut ke persimpangan selanjutnya. Nah, setiap misalnya itu di persimpangan 4 tadi ya. Semisal di persimpangan 4 itu lampunya hijau, di persimpangan 1, di persimpangan 2, di persimpangan 3 itu lampu merah nyala itu setiap persimpangan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut ya, lebih baik kita langsung melihatnya di Proteus. Oke, ini adalah implementasinya sebelum kita melakukan implementasi. Oh, saya lupa. Kita run, maksud saya build dulu hasil dari codingan kita sehingga bisa tidak ada error ya. Nah, dari sini kita ambil ya hasil codingannya dengan melakukan import ya, kita tadi di digital output traffic light. Nah, kita memakai .hex nya aja, lalu lintas .hex. Kita buat kemudian kita melakukan uji coba. Nah, di sini tambah kita lihat lampu kuningnya menyala ya. Lampu kuning menyala selama 2 detik, kemudian disusul lampu hijau 3 detik. Nah, kita bisa melihat berganti ke simpang 2. Setelah itu lampu merah setiap persimpangan mati. Kalau lampu hijaunya ya kita lihat ya, kita bisa melihat dari sini, dari simulasi pada Proteus. Nah, kita lihat di persimpangan 3 lampu hijau nyala. Kemudian kita lihat di persimpangan ini 3 ya. Saya 3. Melakukan looping kembali ke persimpangan 4. Nah, kita bisa melihat codingannya ya. Sebentar. Nah, ini adalah persimpangan 4-nya sampai di sini. Jadi dari persimpangan 4 ini kita bisa mengambil satu contoh saja sehingga dapat ide. Kita bisa melakukannya ke persimpangan 1, lanjut ke persimpangan 2, dan terakhir di persimpangan 3. Nah, seperti itu. Jadi untuk kasus 2 hanya ini saja. Untuk kasus selanjutnya yaitu kasus yang ketiga ya. Nah, di sini di kasus yang ketiga ini sama, hampir sama juga pada kasus 1 dan kasus 2 itu ada keterkaitannya. Nah, di sini lampu hijau menyala selama 7 detik. Kemudian pada saat lampu hijaunya menyala sampai detik ke-5, kemudian lampu kuningnya ini akan ikut menyala berbarengan dengan lampu hijau selama 2 detik. Nah, untuk selanjutnya ketika lampu merah nyala selama 3 detik, lampu hijau dan lampu kuningnya itu sama-sama redup atau mati. Nah,
Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke codingan ini ya, yang dimana kasus 1, 2, sampai 3 itu saya buat dalam file yang sama. Nah, untuk mensimulasikan kasus 3, kita harus membuat komen dulu pada kasus yang kedua ini. Nah, sampai di sini. Jadi, untuk kasus yang ketiga, kita buka dulu komennya. Nah, kita buka dulu komennya sampai ini, biar bisa di compile atau kita build ya. Nah, untuk kasus yang ketiga ini, kita bisa melihat lampu hijau nyala selama 7 detik. Nah, saat detik kelima, lampu kuning nyala berbarengan 2 detik. Nah, setelah 7 detik setelah 7 detik lampu hijau dan lampu kuning mati, disusul lampu merah. Lampu merahnya nyala selama 3 detik. Nah, untuk kasusnya ini sama seperti kasus 1 ya. Ini persimpangan 4. Saya uji dulu di persimpangan 4. Jadi, di sini kita bisa melihat untuk persimpangan 1 ya 1 2 dan 3. 1 2 dan 3 ya. 1 2 dan 3 lampu merahnya nyala dan lampu merah di persimpangan 4 itu mati. Nah, di sini lampu hijau di persimpangan 4 hidup sesuai dengan kasus, yaitu selama 5 detik. Kemudian lampu kuningnya di persimpangan 4 nyala selama 2 detik. Setelah 7 detik, lampu ini kalau yang 4 berarti kuning ya. Kuning yang 4, yang 5 itu hijau. Jadi setelah 7 detik, lampu kuning dan hijau redup atau mati. Kemudian lampu merah di persimpangan 4 nyala selama 3 detik. Nah, ini di persimpangan 4 sebagai contoh. Begitu juga dengan di persimpangan-persimpangan lainnya 1 sampai 3 mengalami kasus yang sama. Kita bisa melihat kode programnya seperti berikut. Nah, sampai sini aja untuk kasus 3. Oke, untuk implementasinya biar terasa filenya, kita bisa melihat di Proteus. Oke, sebelumnya kita compile dulu ya. Kalau di Code Vision Affair, build langsung aja. Kita build programnya. Nah, tidak ada error, no error. Kemudian kita langsung implementasi ke Proteus. Nah, di sini kita ambil dulu ya file X-nya. Nah, oke, lalu lintas.hex. Kita buka, kita okein. Nah, langsung kita tes. Jadi kita bisa melihat ya lampu hijau simpang 4 ini nyala selama 5 detik. Maksud 7 detik ya. Kemudian pada detik kelima nanti lampu hijau di sini akan nyala. Detik kelima. Detik kelima nyala secara berbarengan. Kemudian setelah 7 detik lampu merah di sini hidup. Kemudian berganti ke persimpangan 1. Di persimpangan 1 lampu hijaunya hidup selama 7 detik. Setelah detik kelima lampu kuningnya nyala nih. Nyala. Detik kelima nyala. Satu, ya nyala. Detik kelima nyala, 1, 2, oke lah. Detik ketujuhnya dua-duanya mati. Ini 3 detik untuk lampu merah.
kemudian disusul ke sana. Oke, seperti itulah kasusnya. Nah, untuk simpang 4, simpang 1, simpang 2, simpang 3, kita bisa melihat ya bahwasanya implementasi untuk kode programnya berhasil. Nah, kita bisa melihat sekarang di persimpangan 3. Di persimpangan 3, nah, lampunya kuning, kemudian lampu merah, dan berulang ke simpang 4 lagi. Oke, saya pikir untuk kasus 3 cukup oke. Kemudian untuk kasus 4 itu adalah waktu nyala LED ditampilkan menggunakan LCD, yang dimana nomor 4 ini ada hubungannya dengan kasus 3, yang dimana LCD ini harus diintegrasi dengan kasus 3 itu. Nah, untuk kode programnya tersendiri untuk menghidupkan LCD. Nah, sebelumnya saya menggunakan file yang baru ya. Untuk kasus 1, 2, dan 3 itu berbeda dengan kasus 4 ini. Nah, kenapa berbeda? Karena saya harus mengaktifkan dulu nih LCD-nya. Untuk mengaktifkan LCD-nya ini, kita mulai dari file project, new project ini. Nah, kebetulan juga sih sudah banyak di internet, di YouTube bisa kita lihat seperti itu. Di sini saya untuk menghemat waktu, saya akan langsung saja ke kode programnya ya. Jadi untuk kasus yang keempat ini ya, sebenarnya sih sama saja ke kasus yang ketiga kan, tetapi kita harus integrasikan dengan LCD, yang dimana pada kasus yang ketiga kan kita gunakan itu lampu hijau dan kuning. Hijau 7 detik menyala dan lampu kuning 2 detik menyala. Nah, detik kelima lampu hijau menyala, detik kelima lampu kuning menyala selama 2 detik berbarengan, dan detik ke-7 itu lampu kuningnya dan hijaunya mati dan lampu merah nyala selama 3 detik. Nah, di sini kita harus membuat ya detiknya di LCD, diintegrasikan seperti itu. Jadi kita mengaktifkan dulu LCD-nya dengan library lcd.h. Teman-teman juga bisa melihat pada YouTube yang lain seperti itu. Jadi, nah di sini dimulai dengan mendeklarasikan library dulu ya. Di sini ada beberapa library yang saya deklarasikan. Nah, kemudian kolom. Nah, kolom ini sebenarnya tidak ada fungsinya ya. Jadi kolom ini sebenarnya hanya uji coba saya untuk menyempurnakan kolom ini. Yang saya butuhkan adalah ini. Jadi saya deklarasikan unsigned bertipe karakter, yaitu ada A. Itu saya deklarasikan karakter A, kemudian array B yang dimana ada 7. Ini kayaknya 0 sampai 7 ya, saya pikir. Kemudian C, D, E, F, G, H. Nanti yang dimana karakter A ini, karakter
C, D, E, dan E, F, G, H nanti akan disimpan di dalam array B. Nah, untuk codingannya kita bisa melihat langsung saja di bawah. Oke. Nah, di sini banyak sekali ya hasil-hasil uji coba saya. Kalau dalam bentuk komentar itu mungkin saya coba-coba dulu. Nah, jadi ketika kita telah deklarasikan tadi variabel globalnya, nah di sini kita inisialisasi lagi variabel globalnya. Ya, saya buat nilainya A 1 C, D, E, F, G, H itu berurutan 1 sampai 7. Nah, nanti kita bisa lihat pendeklarasikan ini itu berkaitan kepada LCD-nya seperti itu. Nah, untuk kode programnya ini adalah sama dengan memanfaatkan codingan sebelumnya pada kasus 3. Nah, di sini sama juga ya. Kasus 4 persimpangan 4 sebagai example yang pertama gitu. Jadi sama saja ya untuk codingan kasus 3. Di sini port B, kalau port B ini di persimpangan 4 hijau, lampu hijau nyala gitu kan. Sementara port A ini di persimpangan 1 lampu merahnya nyala. Ini persimpangan 2, ini persimpangan 3, ini persimpangan 4 lampu merah. Nah, ini mati karena lampu hijaunya nyala. Nah, di sini nih mulai memanfaatkan LCD-nya. Jadi di sini LCD-nya saya buat ini. Nah, ini ada sprintf. Sprintf itu untuk menampilkan angka yang dimana saya memanfaatkan LCD goto ini maksudnya ya 00 itu kalau di desimalnya 11 gitu di posisi X dan Y, ini X dan Y gitu. Nah, gitu. Jadi di sini saya ini kan tadi kan array B. Jadi nilai A itu disimpan ke B sehingga pada saat menampilkan kita buat LCD puts ini untuk menampilkan hasil dari nilai ini, nilai A-nya. Nah, seperti itulah juga pada nanti C yang bernilai 2, D yang bernilai 3 dan seterusnya. Nah, untuk kode yang kasus 4 ini sedikit mengalami perubahan ya, yang dimana kita harus menyelaraskan semua gitu. Jadi kita harus membuat dulu di sini untuk ya sampai 5 detik ya, kita lihat di sini delaynya 1 detik, kemudian 2 detik, 2 detik. Maksud saya di sini tadi ya, saya ulang ya. Di sini 1 detik, di sini 2 detik, di sini 3 detik, di sini 4 detik. Nah, di sini 5 detik. Pada saat detik kelima lampu kuning nyala. Nah, lampu kuning nyala kita bisa melihat lagi di LCD ya, LCD. Nah, di sini kan ini udah posisi X-nya 6. Jadi ini kan 5 berarti X-nya 6 gitu ya. Jadi nanti ini detik ke 6 lampu dan detik ke 6 yang ditampilkan pada LCD itu nyala lampu kuningnya 6 dan 7. Detik 1 detik, 2 detik, 6, 7. Nah, kemudian di detik ke-7 port B-nya, port B dari 4. Ya, itu kan kuning dan hijau. Nah, mati. Nah, di sini untuk port 3. Nah, di sini kan port B3 itu bernilai high yaitu
lampu merah di simpang 4 nyala selama 3 detik gitu ya. Nah, kita tidak langsung menulis 3 detik loh. Jadi kita harus membuat 1 detik dulu. Jadi nah, untuk mengintegrasikan sama ini ya, sama LCD, kita harus membuat 1 detik, detik ke 1 di ini. Sekarang kan di kolom kedua kalau hexadesimal ya. Desimal maksud saya. Ini 1, ini 1, ini 1. Nah, sementara di posisi X-nya itu 0, 1, 2. Nah, begitu juga dengan kasus-kasus di persimpangan ini 1 ya. Dari 4 ke 1. Ini Oke. Uh, tadi di kasus 4 ini persimpangan 1 ya. Nah, di persimpangan 1 kita bisa melihat codingannya dari example atau percobaan kasus 4 ya. Kasus 4 ini sama juga ya di persimpangan 1. Cuman kita ya. Ya cuman sih di setiap persimpangan kan ketika lampu hijaunya nyala, titik kelima, lampu kuning nyala berbarengan titik 1. Ya, yang membedakan itu hanya masalah sinyal high dan low-nya pada kasus-kasus setiap persimpangan. Ini adalah hasil dari code-nya sampai di sini saja. Nah, kemudian kita lanjutkan ke implementasinya. Untuk implementasinya kita lebih baik configure dulu, kita melihat dulu ya, kita lihat ini adalah file .c-nya sesuai dengan yang ini ya. Oke, kita okein aja, lalu kita build. Oke, cukup lama ya. Oke, tidak ada errors, tidak ada error, yang artinya kondangannya berhasil. Kemudian kita lihat ya. Nah, di sini bedanya pada kasus 3 kita integrasi ini pada LCD 16 kali 2. Nah, untuk menghitung waktunya di sini. Jadi untuk menghemat waktu kita lihat ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf. Nanti di persimpangan 4 dan 2 itu 4 dan 1 itu hasilnya bagus gitu. Jadi untuk persimpangan 2 dan 3 saya tidak tahu mengapa urutan di LCD-nya agak rancu sehingga nomor-nomornya itu tidak sesuai dengan peletakan yang telah saya buat di codingannya itu. Nah, sebenarnya saya hanya mengikuti codingan dari apa namanya sequence-nya dari 4 dan 1. Kemudian ketika saya buat ke simpang 2 dan simpang 3 itu posisi dari nomornya itu tidak bagus ya itu. Mungkin kekurangan dari LCD-nya atau bagaimana saya kurang paham ya. Jadi ya mungkin kita lihat dulu ya. Oke, kita bisa melihat ya di sini angka 1 dan 2, 3. Nah, kita bisa melihat di sini hijau ketika detik ke 5 masih 6. Kita lihat di sini. Kuning nih, 7. Nah, di sini 1 mati sih. Mati. Jadi warna merahnya nyala lampu warnanya yang merah. Nah, ketika detik ketiga kemudian lampu di simpang satunya sampai detik ke 5 nanti nih. Nanti detik ke 6 nanti nyala nih. Nyala simpang 2-nya. Masih 3. Terus 4, 5. Oke, detik ke 6 nyala 7, kemudian mati 1, 2, 3. Nah, setelah ini di simpang 2-nya sama simpang 3-nya nih agak rancu peletakan jadinya
Sebenarnya sih saya sudah nyoba ya, saya sudah nyoba untuk peletakannya, nanti tapi mungkin karena kekurangan dari sistemnya, dari sini. Sebenarnya sih saya hanya mengikuti kode dari persimpangan 4, 1, ke 2 dan 3. Nah, kita bisa melihat ya. Sekarang di persimpangan 3 ini udah hijau. Kita lihat detik kelima. Nah, ini detik 5, detik 6 ini. Detik 6, detik ke-7 di sini nanti merah. Detik ke-7 merah. Sebenarnya ini udah menghitung 1 2 3. Nah, ketika looping ke persimpangan 4 balik lagi, angkanya itu bagus lagi loh. Nah, 1 2, nah, kita bisa melihat 3 4 5 6. Nah, kita bisa melihat. Nah, saya tidak saya belum terlalu paham ya bagaimana untuk membuat solusi alternatifnya, karena saya sudah mencoba, saya sudah merubah-rubah codingannya, baru ya saya lihat bagaimana case-case dari internet. Mungkin saya belum menemukannya. Ya mungkin ada alternatif yang lain ya untuk menampilkannya biar lebih atraktif atau lebih baik gitu. Jadi untuk kasus 4 ini demikian dulu. Selanjutnya kita berada pada kasus yang kelima. Nah, pada kasus yang kelima ini itu terdapat push button ya, sebagai tombol darurat. Itu berfungsi sebagai interrupt. Ketika push button ditekan, maka lampu kuning akan berkedip selama 5 detik dan segmen yang 4 digit menampilkan digit NIM mahasiswa seperti itu. Nah, kita langsung saja ke CV hardware-nya sebagai. Nah, di sini kita melihat programnya. Nah, sebelumnya untuk melakukan ini dilakukan dulu pembuatan project ya. Kita juga bisa akses pembuatannya di YouTube. Sudah banyak kok yang menyediakan. Nah, di sini saya memakai interrupt ya, sesuai dengan kasus yang dinyatakan. Nah, di sini ada 3 library yang saya buat, dan ini code yang bagian untuk menyalakan porsinya gitu, dan ada delaynya gitu. Sementara di bagian loopingnya ini saya buat coba-coba gitu. Nah, kalau cara berpikirnya, cara code-nya itu di bagian ini. Nah, di sini untuk cara berpikirnya tersendiri ya, sesuai dengan kasus yang diminta. Nah, di sini kan saya menampilkan NIM gitu ya. Saya menampilkan NIM saya 4 digit terakhir di 7 segmen ya. Nah, 7 segmen. Jadi ini itu NIM saya gitu. NIM pertama saya. Nah, di sini kan port di itu 1110. Jadi yang bernilai 0 itu dia high gitu, untuk menampilkan segmen-segmennya itu. Nanti kita lihat saja untuk implementasinya. Nah, untuk porsi itu ada 0000 tahu saja. Nah, di sini untuk membuat angka gitu. Sebenarnya ini nanti untuk membuat angka porsinya ini segini, ada porsinya juga ini ada porsinya ini. Jadi untuk membuat angka pada segmen itu sebenarnya ada banyak sih di browser ya, di browser.
Kalau dia huruf A, apa aja yang perlu diaktifkan. Kalau dia huruf B, apa aja perlu diaktifkan. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain gitu. Jadi cara berpikirnya itu seperti inilah. Nah, dimulai dengan menampilkan NIM pertama saya gitu kan. Kemudian mematikan lampu hijau dan kuning. Maksud saya merah. Mematikan lampu berwarna merah dan menghidupkan lampu warna kuning pada setiap simpang. Itu simpang 4, simpang 1, simpang 2, dan simpang 3. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Di sini saya membuat NIM kedua saya. Kebetulan NIM saya 14S17039. Nah, 7070. Nah, ini no, kosong nih. Kosong. Nah, ini 3 gitu 9 gitu. Jadi logik berpikiran dari coding ini ketika kan yang diminta kasus yang terakhir itu nyala grip nih selama 5 detik. Nah, ini 1 2 3 salah. Pokoknya ini ada 5 1 2 3 4 5. Nah, 5. Nanti dia ada 5 detik. Nah, untuk sebenarnya sih untuk implementasinya di Proteus saya kurang berhasil gitu ya dalam mengintegrasikan 7 segmen ke ini LED-nya dengan menekan interrupt-nya gitu, push button. Sebelumnya saya minta maaf, di bagian ini tuh adalah hasil coba-coba saya gitu. Jadi kita lihat saja hasilnya itu ya tidak berhasil lagi seperti itu. Nah, sebenarnya pada awalnya saya sudah mencoba gitu ya. Tetapi ketika melakukan pengintegrasian terhadap sistemnya tidak support sehingga tampilannya seperti ini. Tidak menampilkan NIM saya yang tampilannya 3. Pada saat sebelum diintegrasikan itu NIM saya tertampil gitu 17S10309 gitu. 3039 gitu. Jadi untuk nyala LED-nya juga kita bisa melihat tadi ya, ada warna kuning nyala tidak ada warna kuning di sini, baru selanjutnya di sini nanti berputar terus gitu selama 5 kali gitu seharusnya. Tetapi ketika melakukan pengintegrasian terhadap sistem saya kurang berhasil gitu untuk kasus yang kelima ini. Saya pikir itu dulu dari tugas ini. Saya mengucapkan terima kasih.